Pemirsa, Forum Guru Besar Anti Korupsi mendorong Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap siapapun yang mencoba melemahkan KPK. Tuntutan tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Juru bicara Guru Besar Anti Korupsi, Asep Saifuddin menilai upaya DPR melemahkan KPK melalui hak angket tidak bisa dibiarkan. Hak angket tersebut cacat secara kelembagaan, prosedur, dan metodologi sehingga berujung cacat hasil. Selain itu diduga hak angket dipakai untuk melemahkan dan mengganggu kinerja KPK. Para guru besar mengharapkan pernyataan keras dari Presiden Joko Widodo selaku kepala negara untuk melarang pihak manapun mengganggu kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Nah, kalau sekarang justru dilakukan dengan hak angket, yang kita paham bahwa angket itu juga selain cacat kelembagaan, cacat prosedur, dan juga cacat metodologi gitu ya. Sehingga kalau itu diteruskan tentunya akan ada cacat hasil kan. Ya kalau sudah jelas cacat hasil, sebenarnya sebaiknya dari sekarang pun sudah tidak perlu dilanjutkan. Gitu. Dan kita sama-sama membangun negara, membangun bangsa. Jadi sebaiknya justru DPR mensupport apa yang dilakukan oleh KPK. Nah, bila mana ada hal-hal yang katakan ingin dipertanyakan, itu cukup dengan RDP kan. Tidak perlu ada suatu hak angket. Ya. Rapat dengar pendapat kan juga itu suatu upaya, tetapi tidak ada tendensi politis. Yang sebenarnya kalau tendensi politisnya harusnya mendukung apa yang dilakukan oleh KPK di dalam. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah perwakilan guru besar dan akademikus anti korupsi melakukan audiensi di Gedung Staf Kepresidenan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya telah terhubung bersama dengan reporter Priscila Dohan serta juru kamera Tommy Pribadi di kantor Staf Presiden Jakarta. Langsung kita sapa Priscila, apa tujuan kedatangan dari forum guru besar pada hari ini? Ya, sih tujuan kedatangan dari perwakilan Forum Guru Besar Anti Korupsi ke kantor staf Presiden pada pagi ini adalah untuk mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, 5 orang perwakilan dari Guru Besar Anti Korupsi se-Indonesia datang ke kantor staf Presiden dan menemui Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki untuk kemudian membicarakan bentuk dukungan Guru Besar Anti Korupsi ini terhadap pemberantasan korupsi. Dan memang 5 orang perwakilan dari Guru Besar Anti Korupsi se-Indonesia ini datang ke sini untuk kemudian mendukung pemerintah dan menguatkan KPK dan jangan sampai ada upaya pelemahan KPK. Tadi juru bicara Guru Besar Anti Korupsi se-Indonesia yakni Asep Saifuddin menyatakan bahwa memang salah satu poin yang dapat melemahkan KPK adalah bergulirnya hak angket oleh DPR terhadap KPK ini adalah cacat kelembagaan, cacat prosedur, dan juga cacat metodologi. Tadi Asep menyatakan bahwa memang sekiranya kalaupun nantinya hak angket ini diteruskan di kalangan anggota Dewan akan mengakibatkan cacat hasil. Oleh karena itulah 5 orang perwakilan dari sekitar 400 guru besar anti korupsi se-Indonesia ini menyatakan dukungan kepada KPK dan juga dukungan kepada pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi secara masif. Ya sih. Priscila, berkaitan dengan hak angket oleh DPR terhadap KPK, lalu apa upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah menurut para guru besar? Ya, menurut juru bicara Guru Besar Anti Korupsi Indonesia yakni Asep Saifuddin, ya sih bahwa mereka menyatakan bahwa pemerintah kiranya dapat menghentikan pengguliran hak angket yang tengah berjalan ini di anggota Dewan terhadap KPK. Dan ia pun secara terbuka meminta Presiden Joko Widodo dan juga jajaran kepolisian untuk dapat segera mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Memang inilah 2 poin penting yang disuarakan oleh Guru Besar Anti Korupsi ini ya sih terhadap pemerintah, begitu supaya kiranya pemerintah dapat secara serius memberantas korupsi secara menyeluruh. Dan juga memang selain kepada pemerintah, Guru Besar ini juga meminta kepada DPR untuk terus mendukung dan mensupport apa yang tengah dilakukan KPK dan dapat bekerja sama dalam penyelesaian dan pemberantasan
tindak korupsi yang memang merajalela di negeri Indonesia. Dan ia pun menyatakan bahwa tidak perlu ada hak angket dan hanya perlu dilakukan rapat dengar pendapat di kalangan anggota dewan untuk menyelesaikan masalah korupsi yang kita tahu bahwa memang sedang berjalan di antara anggota DPR Komisi 3 terhadap KPK. Dan memang ia pun Asep menyatakan bahwa sebaiknya tidak ada tendensi politis antara KPK dengan DPR dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Demikian, Yasi. Baik, terima kasih Priscila Dohan atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjamin tidak ada pungutan sekolah dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017-2018. Ia meminta masyarakat segera melapor jika terjadi pungutan liar dilakukan pihak sekolah dalam proses pendaftaran siswa. Menurut Muhadjir, negara telah menjamin kemudahan bagi peserta didik dalam mengenyam pendidikan, sekalipun bagi siswa yang kurang mampu. Ia menambahkan, negara telah menjamin pendidikan masyarakat melalui Kartu Indonesia Pintar. Meski menjamin tidak ada pungutan liar di tahun ajaran baru ini, masih saja ditemukan keluhan masyarakat terkait pungutan yang diminta pihak sekolah. Di Jepara, tim Saber Pungli Polres Jepara mengungkap kasus dugaan pungli yang dilakukan oknum guru di SMP negeri di Kabupaten Jepara. Berdasarkan informasi sementara, diduga ada pungutan yang dilakukan terhadap 25 orang siswa baru. Polisi berhasil menyita barang bukti yang ditemukan di sekolah, mulai dari buku berisi catatan daftar nama siswa atau wali murid, beserta jumlah yang disetor serta uang senilai 61 juta rupiah. Tidak hanya di Jepara, di Kabupaten Brebes sejumlah orang tua murid mengeluhkan adanya sumbangan dana pengembangan sekolah bagi murid baru di sejumlah SMA dan SMK. Di SMA Negeri 2 Brebes misalnya, wali murid harus membayar iuran sebesar 4 juta rupiah untuk dana pengembangan. Menurut keterangan salah seorang wali murid, pihak komite sekolah memberikan edaran berisi permintaan sumbangan pengembangan dengan mencantumkan angka minimal sebesar 3,5 juta rupiah, 4 juta rupiah hingga 4 juta rupiah lebih. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Langstok kali ini kita akan membahas seputar permasalahan biaya sekolah yang kerap harus ditanggung wali murid yang menyekolahkan anaknya di tahun ajaran baru. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Jejen Musfa dari tim ahli pengurus besar PGRI. Dan nanti lewat sambungan telepon kita akan menghubungi Bapak Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan periode 2009 dan 2014. Kita langsung menyapa narasumber kita, ada Pak Jejen. Pak Jejen, ini mungkin minggu depan ya, tahun ajaran baru tahun 2017 sudah dimulai. Nah, sekarang sudah mulai persiapan, orang tua juga sudah mulai mendaftarkan anaknya seperti Penerimaan itu. Sudah mulai Penerimaan ya? sudah dilakukan. Sudah mulai ya. Nah, ini kalau udah bicara penerimaan itu selalu yang dikhawatirkan sama orang tua dan wali murid itu adalah ini biayanya berapa buat masuk nih. Nah, kalau dari berita-berita yang sudah banyak muncul itu sudah banyak orang tua yang mengeluhkan banyak yang itu ya Cakri ya, banyak yang pungli, yang banyak bahkan menyebut pungli. Iya, meminta bayaran di luar seharusnya. Soal pungli ini memang jadi debatable dari sisi makna ya. Jadi secara regulasi pungli itu disebut pungli kalau dia itu wajib. Jadi siapapun harus membayar. Jadi jumlahnya, kapannya ditentukan oleh sekolah. Kalau wajib dan mengikat artinya orang tua siswa yang tidak mampu membayar uang tersebut, dia tidak bisa sekolah. Jadi memang ini persoalan. Pada satu sisi pemerintah sudah menjamin bahwa pendaftaran siswa baru itu tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, persoalannya sekolah kita kan punya level. Ada sekolah yang biasa, sekolah yang menengah, yang problem ini biasanya yang sekolah yang punya kategori favorit. Karena jadi rebutan, maka sekolah punya daya tawar. Punya daya tawar tinggi, maka dia
katakanlah bisa memberi tarif seperti itu agar orang bisa masuk ke dalam daftar sekolah. Itu pungli kan? Itu pungli, bisa masuk ke pungli. Meskipun kita tahu bahwa kalau di praktek di lapangan sebenarnya sumbangan atau pungli itu bisa terjadi bukan pada saat PPDB saja, tapi di tengah semester maupun di akhir semester. Betul. Jadi kita menyebutnya oknum gitu. Memang kasusnya kecil, tapi ya meskipun kecil itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Jadi persoalannya di sini adalah ketika kebutuhan masyarakat sangat tinggi terhadap sekolah yang berkualitas atau kita sebut favorit tadi, maka sebenarnya di situ terjadilah peluang sekolah untuk menseleksi bukan saja pada tingkat kompetensi siswa, tapi juga pada kemampuan orang tua siswa. Kalau saya sih sebetulnya karena ini adalah sebuah lembaga pendidikan, kalau guru-guru menseleksi kita, misalkan ya orang tua murid gitu, kalau saya sih mendingan guru-guru yang begitu diseleksi aja, nggak usah ngajar itu, karena menurut kita ini kan lembaga pendidikan, dia sudah mencontohkan sesuatu yang sangat tidak mendidik sebetulnya. Nah ini gimana Pak Jajan melihat? Jadi sebenarnya dalam beberapa kasus guru tidak bisa disalahkan karena di sini sebenarnya ketika ada sumbangan atau pungutan dia sebenarnya tidak berdiri sendiri. Jadi tidak mungkin dalam sebuah komunitas sekolah pungutan atau sumbangan itu muncul dari satu atau dua individu. Tapi di sini kita mengenal ada komite sekolah yang diatur dalam Permendikbud 75/2016. Jadi disitulah mengatur, membedakan mana itu sumbangan yang boleh, mana yang pungli tidak boleh tadi. Nah, pungli bermasalah ketika ada orang tua siswa yang secara zonasi dia berada di sekolah tersebut, tapi karena tidak punya dana dan lain sebagainya itu tidak bisa masuk ke sana. Jadi peran komite di sini sangat penting. Oke, tapi kalau kita ambil contoh kasus yang ada di Jepara yang sudah dari Saber Pungli sendiri sudah menemukan bukti 61 juta rupiah dari 25 calon siswa seperti itu. Itu berarti sudah ditentukan mungkin kurang lebih kalau dibagi jadi 2 juta sekian per orang. Nah, itu berarti tarik atau pungli dalam bentuk seperti apa? Maksudnya komit siapa yang menentukan sampai ada angka sekian seperti itu? Biasanya karena saya juga orang tua siswa, kita tuh diundang oleh komite sekolah dan pihak sekolah untuk menentukan besaran tarif baik biaya masuk maupun biaya daftar ulang. Nah persoalannya karena kesibukan, kalau yang saya alami tidak semua orang tua bisa datang. Bahkan kita yang datang pun orang tua itu tidak semuanya sepakat. Jadi ada perdebatan, ada diskusi. Jangankan untuk PPDB, untuk menentukan mahasiswa kita berlibur kemana saja kita berdebat begitu, dan itu berimplikasi pada dan bayangkan kalau di perdebatan itu tidak ada putusnya dan harus voting dan katakanlah di angka tertentu kan pertanyaan tidak semua orang tua siswa sanggup. Itu yang disebut pungli. Artinya karena satu kebijakan yang sudah diambil menjadikan beberapa orang tua keberatan karena memang tidak sanggup. Di sini sebetulnya saya kurang setuju dengan demokrasi sebetulnya. Musyawarah mufakat itu saya kurang setuju pada konteks itu ya. Ketika komite sekolah misalkan ada penerimaan siswa baru ada 400 orang. Saya sangat yakin seperti Pak Jejen juga, itu tidak semua 400 wali murid akan hadir pada pertemuan komite sekolah. Tapi terus kemudian mereka udah berdebat segala macam, akhirnya ditentukanlah besaran. Yang belum tentu yang mereka aja yang di situ, misalkan ada 200 orang, mungkin 50 orangnya tidak setuju, tapi karena prinsip demokrasi tadi, akhirnya tetap aja itu yang diambil kan. Juga dan itu menurut saya sangat nggak fair sebetulnya dalam konteks ini. Ya, jadi tadi kalau Mbak bilang rata-rata 2 juta ya, di angka 2 juta. Biasanya banyak variabel di sana. Misalnya kalau untuk PPDB ya, kalau misalnya untuk buku baru, untuk seragam ya, untuk apa namanya, kalau dia ada ekskul ya, ekstrakurikuler yang bermacam-macam itu. Jadi komponennya bukan hanya satu, tapi ada banyak sehingga jatuhlah pada angka tertentu. Nah itu yang oleh pemerintah sebenarnya sekolah
dilarang. Meskipun ada komponen yang nanti akan dinikmati oleh siswa secara langsung kayak baju, buku dan lain sebagainya, meskipun saya nggak setuju karena buku kan sebetulnya bisa di-download segala macam ya. Tapi kalau udah ada kata iuran buat pembangunan itu, nah itu kan udah nggak jelas lagi kapan dinikmatinya sebetulnya. Bukan sama mereka biasanya. Dinikmatinya pada mungkin generasi selanjutnya. Kalau betul-betul dinikmati. Nah intinya sebetulnya apakah memang ada semacam pembenaran atau alasan yang membenarkan bahwa sekolah itu boleh memungut sumbangan terhadap wali murid? Itu pertanyaannya sebetulnya Pak Jejen. Ya sepanjang itu tidak mengikat, jumlahnya tidak ditentukan dan harus bayar pada rentang waktu tertentu, tidak masalah. Itu disebut sumbangan. Nah persoalannya sekarang di dalam regulasi tidak boleh sumbangan itu berasal dari orang tua. Tapi komite dalam hal ini mengeluarkan unsur guru itu harus mencari ke perusahaan. Di regulasi yang mencari dana di luar dari membungutnya dari orang tua murid seperti itu ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Ini yang menjadi catatan penting sebetulnya nih Cakri. Sponsorship seperti itu ya, Sponsorship ya. seperti itu. Funding gitu kan. Dan kita belum pernah menemukan best practice selama panjang saya tahu sekolah yang berhasil mengcover seluruh biaya operasionalnya dengan kerjasama dengan pihak ketiga, bukan guru. Kalau dari pengalaman saya, sekolah di swasta biasanya yang dicari sebagai fund pemberi dananya itu justru orang tua yang mungkin dianggap berkecukupan. Nah, jadinya seperti itu. Pak Jejen, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.